Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Nurul Muiz dengan NPM 211002060 dari kelas A akan pada video ini membahas mengenai halal dan haram dalam Al-Quran dan hadis pada mata kuliah Industri Halal dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Lina Mardina SAG MAG. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa selaku umat muslim tentu segala berbagai tindakan dan aktivitas kita harus mengacu kepada pedoman Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Begitupun dalam masalah konsumsi. Dalam masalah mengkonsumsi makanan dan minuman tentu kita juga harus memenuhi ataupun kita harus memenuhi persyaratan dan juga sesuai dengan syariat dalam agama Islam. Di sini akan membahas mengenai bagaimana dalam perspektif Al-Quran dan hadis, makanan yang halal dan haram itu seperti apa. Namun sebelum lebih jauh membahas mengenai hal itu, kita perlu kiranya untuk mengetahui dulu definisi daripada halal dan haram itu sendiri. Kalau kita mengacu kepada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal ini diartikan sebagai segala sesuatu yang diizinkan atau tidak dilarang oleh syariat, atau sesuatu yang diperoleh atau diperbuat dengan cara yang sah. Tetapi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan juga Peraturan Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal ini memiliki suatu makna, yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Nah, biasanya kata halal ini juga acap kali dipasangkan dengan kata toyib dalam berbagai literatur Al-Quran. Nanti di depan akan ada. Nah, kata ini sebenarnya berasal dari derivasi kata tova yatibu toiban yang bermakna antara lain suci dan bersih, bisa juga dimaknai baik dan elok, enak, dan kadang juga kata toib ini dimaknai juga dengan halal. Nah, itu terkait dengan penjelasan definisi. Nah, sedangkan menurut Imam Syafi'i, kata toib ini diartikan sebagai sesuatu yang lezat dan layak untuk dikonsumsi. Nah, sementara menurut Syekh Al-Broghib Al-Isfahani, toib ini dinyatakan sebagai sesuatu yang dirasakan enak oleh indera dan jiwa. Jadi bisa ditarik sebuah benang merah ataupun kesimpulan dari berbagai definisi-definisi tadi bahwa halalan toiban ini adalah segala sesuatu yang halal dari status hukumnya, tidak ada larangan, dan toib ataupun baik dari komposisi materialnya. Nah, selanjutnya eh, dalil ya terkait dengan Al-Quran tentang makanan halal. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 168 yang menjelaskan tentang makanan halal yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang mana yang artinya hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat yang lain pun Al-Baqarah 172 mengatakan bahwa Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Dua ayat ini memberikan perintah bahwa kita diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan juga baik, halalan toiba, gitu kan. Untuk definisinya tadi telah di awal diulas. Selanjutnya, selain dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan dalam Al-Maidah ayat 88 yang mana kata Allah, makanlah makanan yang halal dan baik dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu. Dan di ayat Al-Baqarah ayat 219 pun eh,
menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk selalu memakan makanan yang bermanfaat, makan makanan yang tidak terdapat dosa besar gitu kan, tidak memakan khamr dan lain sebagainya. Jadi pada intinya kita harus memakan ataupun mengkonsumsi barang-barang yang halal. Nah, sedangkan dalil Al-Quran tentang eh, makanan yang eh, ataupun minuman tentang yang haram, itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Baqarah ayat 173, di mana di sana Allah mengatakan, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu, kata Allah, bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, atau istilahnya tidak menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam redaksi ayat yang lain, Allah pun menegaskan dalam Al-An'am ayat 145 bahwa tiadalah aku peroleh, kata Allah, dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau memakan makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, jadi pada ayat ini pun sama, tidak jauh berbeda masalah maknanya, bahwa kita diperintahkan untuk tidak memakai makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah yang mengalir, ataupun daging babi. Nah, kita tinjau dalam hadis Nabi. Bagaimana dalam halal dalam hadis Nabi? Tadi telah dijelaskan bahwa halal dalam berbagai ayat tentu sudah jelas bahwa Allah pun menghalalkan dan ada yang diharamkan terkait makanan. Dan di sini diceritakan dari Salman, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang mentega, keju, dan alpiro, atau sejenis baju dari kulit. Lalu Nabi menjawab, halal adalah sesuatu yang telah Allah halalkan dalam kitabnya, dan haram adalah sesuatu yang telah Allah haramkan dalam kitabnya. Jadi jelas tadi mana yang haram, mana yang halal, seperti tadi telah dijelaskan melalui ayat-ayat Al-Quran. Adapun yang Allah diamkan, kata Nabi, maka itu adalah sesuatu yang Allah maafkan. Jadi sehingga kalau tidak tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran tadi, maka kalau kita mengkonsumsinya, maka itu akan Allah maafkan. Kalau Allah diamkan, tidak dilarang gitu kan, tidak diperintahkan gitu kan. Sehingga demikian. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi 1648 dalam Sunan At-Tirmidzi. Nah, dalam literatur hadis yang lain bahwa dijelaskan dalam beberapa kesempatan Nabi juga agak menyinggung ataupun menjelaskan beberapa pengecualian. Misalnya tadi dalam Al-Baqarah 173 bahwa disebutkan Allah itu mengharamkan bangkai dan darah. Nabi menjelaskan sebenarnya ada dua jenis bangkai dan darah yang halal dikonsumsi, yaitu melalui hadisnya diceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai tersebut maksudnya ikan dan belalang, dan dua darah maksudnya hati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad nomor 5465 dalam Musnad Ahmad. Jadi ketika dalam Al-Quran tadi dilarang bangkai dan darah, sebenarnya ada pengecualian, yaitu melalui hadis Nabi dikatakan bahwa dua bangkai ikan dan belalang itu halal, dan dua darah maksudnya hati dan limpa itu halal. Sehingga tidak semuanya bahwa bangkai itu diharamkan, tetapi melalui hadisnya Nabi memberikan sebuah pengecualian. Selanjutnya terkait dengan hadis Nabi juga ada yang menjelaskan bahwa dalam hadis lain pun Nabi Muhammad menjelaskan tentang kehalalan bangkai ikan dan kesucian air laut ini dan seluruh isinya sebagaimana disampaikan dalam hadis yang lain, yaitu diceritakan dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda mengenai air laut ya,
laut itu suci kata Nabi airnya dan halal bangkainya. Ini hadis riwayat An-Nasa'i hadis 4275 dalam Sunan An-Nasa'i. Sehingga ini jelas bahwa ikan ini halal dan bangkainya pun halal kalau ikan karena di laut, karena laut itu suci airnya. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Selanjutnya terkait dengan bahwa Nabi telah memprediksi ataupun telah memberikan warning kepada umatnya bahwa nanti di suatu zaman akan datang manusia itu tidak peduli lagi masalah halal dan haram. Ini diceritakan sebagaimana dalam Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, akan datang suatu zaman pada manusia yang ketika itu seseorang tidak peduli lagi tentang apa yang didapatnya, apakah dari barang halal atau haram. Semoga kita tetap bisa menjaga gitu kan, kita bisa meminimalisir ataupun kita bisa menjauhkan hal-hal makanan-makanan yang diharamkan, tetapi kita mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Karena diceritakan dari Anas bin Malik pun radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencari perkara halal itu wajib bagi setiap orang Islam. Sehingga kita semua selaku umat muslim tentu wajib kita mencari perkara-perkara yang halal, termasuk dalam mengkonsumsi makanan. Jadi jangan asal makan aja, ada makanan minuman di depan kita, jangan asal makan saja, tetapi kita harus pastikan mencari apakah yang ada di depan mata ini halal ataupun haram gitu kan, sehingga kita bisa mengamalkan syariat ataupun ajaran Islam dan makanan-makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi sesuai dengan syariat Islam. Karena jika kita memakan makanan yang haram, tentu selain berdampak buruk bagi kesehatan, tentu itu pun telah melanggar aturan syariat Islam ataupun kelak akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.